Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kalian lagi dengerin ini dalam kondisi seperti apa. Buat kalian yang baru gabung, selamat datang di podcast Mari Bermanfaat dengan aku Mutiara Agista. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Aku dengar-dengar kasus COVID meningkat lagi ya. Semoga kita selalu dalam perlindungannya ya. Ngomongin soal COVID nih, teman-teman ingat nggak sih kondisi ekonomi saat awal COVID-19? Kalau kalian ngikutin berita dan memperhatikan kondisi sekitar, pasti tahu nih gimana struggle-nya Indonesia untuk mempertahankan perekonomian agar tetap stabil. Banyak banget kasus PHK yang terjadi di perusahaan kecil sampai besar. Bahkan perusahaan yang sudah berdiri lama dan mempunyai nama besar yang mungkin kalau aku sebutin kalian pasti tahu nih, atau bahkan sering ke tempat itu. Gak hanya itu aja, angka kemiskinan juga meningkat seiring tingginya angka pengangguran. Adanya COVID-19 ini mengharuskan Indonesia untuk beradaptasi terutama perekonomiannya. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan sebagai solusi alternatif agar Indonesia bisa survive dan menjadi seperti sekarang. Tapi, selain dari pemerintah, masyarakat juga berkontribusi dalam memulihkan perekonomian. Wow, keren banget. Tapi saya nggak kaget. Karena bukan Indonesia namanya kalau masyarakatnya nggak suka bergotong royong. Bahkan, Indonesia dinubuatkan menjadi negara yang paling dermawan. Menurut survei lembaga amal Charities Aid Foundation dalam laporan World Giving Index tahun 2018. Mantap kan? Lalu apa sih yang dilakukan masyarakat Indonesia? Yakni salah satunya dengan menerapkan ilmu filantropi. Yap, di podcast kali ini kita akan ngebahas seputar filantropi dalam Islam. Bagi teman-teman yang kuliah ambil jurusan ilmu ekonomi Islam, pasti udah gak asing ya dengan istilah filantropi. Buat yang lain mungkin bertanya-tanya, apa sih filantropi itu? Oke, kita bahas dari pengertiannya dulu ya. Filantropi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, philos dan anthropos. Philos artinya cinta, dan anthropos yang berarti manusia. Dengan begitu, filantropi bisa diartikan menjadi cinta pada sesama manusia dalam artian peduli pada kondisi manusia lainnya. Yang kemudian, aksi filantropi diwujudkan dengan perilaku dermawan dan kecintaan pada sesama. Terus kalau filantropi dalam Islam? Gini. Filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Menolak melihat hanya dari sudut tradisional seperti fikih dan etika Islam, filantropi dalam Islam juga mengaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik, dan manajemen yang profesional. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, aksi inilah yang dilakukan masyarakat Indonesia saat masa pandemi, yang membuktikan klaim dari survei lembaga amal Charities Aid Foundation bahwa Indonesia menjadi negara paling dermawan. Saking dermawannya nih ya, bahkan orang ketika ingin bersedekah menolak untuk menyebutkan namanya. Pasti ditulis hamba Allah gitu ya. Masya Allah. Tentu gak aku aja yang pernah nemu kayak gini. Pasti teman-teman pernah ya nemuin fenomena kayak gini. Oke, lanjut. Lalu apa sih dasarnya filantropi dalam Islam? Gimana konsepnya? Kok sampai bisa membantu memulihkan ekonomi setelah pandemi? Hanya dengan menjadi dermawan. Jangan bilang hanya ya. Kalian wajib tahu ini dulu. Dalam Islam, masalah ekonomi ialah tidak meratanya distribusi kekayaan yang menyebabkan berputarnya harta di kalangan orang-orang tertentu saja. Dalam konsep konvensional, distribusi hanya terjadi di dalam pasar. Padahal di kenyataannya, banyak orang yang tidak bisa masuk pasar karena keterbatasannya. Dan hal ini menyebabkan munculnya statement yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, orang-orang yang tidak bisa masuk pasar inilah yang akan disentuh oleh aksi filantropi. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang tidak awalnya nggak bisa masuk pasar, akhirnya bisa masuk pasar, bahkan bisa bersaing di dalamnya. Filantropi pun
dilakukan secara terstruktur dan terorganisir agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Nah, bisa dibayangkan kan bagaimana besarnya dampak dari filantropi untuk mengembangkan ekonomi khususnya di era Society 5.0 untuk mewujudkan kestabilan dan kemerataan ekonomi Indonesia. Jadi jangan bilang hanya ya tadi, karena emang dampaknya dahsyat banget. Jika kita terus menyuarakan aksi filantropi dan menangani kendala yang ada, aku yakin aksi filantropi dari tahun ke tahun akan semakin berkembang di Indonesia dan bisa mengembangkan ekonomi Islam di era Society 5.0. Apakah kamu pelaku aksi filantropi yang selanjutnya?